Kisah ini berawal di tahun 1970-an, dan sampai sekarang cerita ini masih dibicarakan oleh warga kampung setempat. Seorang perempuan cantik, dengan kebaya coklat tua, rambut disanggul rapi, dan bakul anyaman penuh botol jamu di punggungnya. Namanya Mirna, berusia 22 tahun. Mirna adalah anak tunggal dari Bapak Sutopo, sedangkan ibunya sudah meninggal dunia. Rumah Mirna berada di ujung kampung Padasuka. Setiap pagi dan sore, Mirna selalu berkeliling kampung untuk berjualan jamunya. Mirna terkenal sebagai gadis yang ramah, rajin dan sopan. Bahkan terkenal sampai ke kampung sebelah. Pagi-pagi sekali Pak Sutopo mengantar Mirna pergi ke pasar dengan sepedanya untuk membeli bahan-bahan membuat jamu, seperti kunyit, jahe, dan lainnya. Jarak antara rumah dan pasar lumayan agak jauh, dan harus melintasi panjangnya kebun jagung yang terkenal sepi dan jarang orang lewat situ. Pak Sutopo sengaja lewat situ dikarenakan itu adalah jalan pintas menuju ke pasar. Jadi agak sedikit lebih cepat. Setelah lebih jauh masuk ke dalam kebun jagung, tiba-tiba ban sepeda Pak Sutopo pecah dan hampir membuat mereka terjatuh. Mau tidak mau Pak Sutopo dan Mirna harus berjalan kaki sambil mendorong sepedanya itu. Tidak lama dari situ mereka melihat di depan sebelah kiri, ada sebuah gubuk atau saung. Di gubuk itu ada 4 orang pemuda yang sedang duduk-duduk sambil ngopi dan memakan ubi rebus. Salah seorang pemuda itu langsung menyapa Pak Sutopo dan menanyakan perihal sepedanya. Sontak Pak Sutopo langsung menjawab apa adanya. Pemuda itu bernama Agung. Dia adalah anak dari Pak Jono pemilik kebun jagung itu. Keluarganya memang agak sedikit terpandang. Bahkan dulu Pak Sutopo pernah bekerja lama dengan Pak Jono. Ketiga teman Agung adalah Cipto, Angga dan Dodi. Setelah sedikit basa-basi Pak Sutopo izin untuk segera lanjutin pergi ke pasar bersama Mirna. Tapi sontak Agung melarangnya. Itu membuat Pak Sutopo dan Mirna menjadi kaget. Ternyata Agung malah menawarkan jasa untuk mengantar Mirna ke pasar dengan sepeda motor Sebi 750-nya. Dan berkata Pak Sutopo boleh kembali pulang saja untuk menambal ban sepedanya. Awalnya Mirna menolak tapi setelah dibujuk oleh ayahnya, akhirnya Mirna pun mau. Di perjalanan, Mirna banyak diam. Berbeda dengan Agung yang selalu mencoba mengajak Mirna untuk ngobrol. Tapi Mirna hanya menjawab iya dan iya saja. Sesampainya di pasar, Agung berkata kepada Mirna kalau dia akan menunggu Mirna di tempat parkir sampai Mirna selesai belanja dan akan langsung mengantarnya pulang. Mirna pun mengangguk. Keesokan harinya seperti biasa Mirna berkeliling menggendong bakul jamunya. Tapi kali ini Mirna berjualan di kampung sebelah. Setelah melihat jamunya sudah habis terjual, Mirna segera beranjak pulang. Karena terlalu asik berjualan dan laris membuat Mirna lupa. Dirinya sudah terlalu sore untuk pulang. Akibatnya membuat Mirna kemalaman untuk pulang. Mirna mempercepat langkahnya agar tidak terlalu malam di jalan. Setelah memasuki perbatasan kampung terdengar suara adzan maghrib membuat Mirna semakin gelisah. Benar saja apa firasat Mirna. Di balik pohon-pohon itu sudah ada 4 orang pemuda yang sudah menunggunya. Mirna terkejut dan sambil tertunduk mencoba untuk lari. Tapi salah satu pemuda itu memegang tangan Mirna dengan kencangnya. Spontan Mirna menepis dan langsung menamparnya. Tak terima ditampar Mirna, pemuda itu langsung mengambil bakul jamu Mirna dan melemparnya ke tanah, membuat botol-botol jamu itu pecah berserakan. Pemuda lainnya yang tak lain adalah Agung langsung memeluk Mirna dari belakang dan langsung membopongnya, dan membawa Mirna ke semak belukar di belakang pohon besar. Mirna mencoba berontak, tapi sayang tenaga Agung lebih besar.
Sekali pukulan melayang tepat di wajah Mirna membuatnya tak sadarkan diri. Akhirnya kesucian Mirna direnggut dan digilir oleh 4 pemuda biadab. Setelah keempat pemuda itu selesai melampiaskan nafsu iblisnya kepada Mirna, perlahan Mirna membuka matanya. Rasa sakit wajahnya tidak seberapa dibandingkan sakit di dada Mirna, karena telah menjadi korban kebiadaban para pemuda itu. Mirna mengumpulkan kekuatan untuk berdiri dan langsung berlari sekencang-kencangnya. Spontan Agung, Cipto Angga dan Dodi langsung mengejarnya. Karena terlalu lelah dan rasa sakit yang diterima oleh Mirna, akhirnya Mirna pun terjatuh ke jurang, dan kepalanya pecah terbentur batu besar. Mirna tewas. Melihat kejadian itu, keempat pemuda itu panik dan cepat-cepat meninggalkan tempat kejadian. Pak Sutopo gelisah sudah larut malam kenapa Mirna belum juga pulang. Pak Sutopo akhirnya mencoba mencari Mirna tapi percuma. Pak Sutopo pun pulang kembali ke rumah dengan harapan mungkin Mirna sudah berada di rumah. Tapi Mirna tak kunjung pulang. Keesokan harinya, warga kampung dibuat geger. Penemuan mayat Mirna di dasar jurang membuat dada Pak Sutopo bagaikan disambar petir di siang bolong. Di malam ketujuh setelah kejadian kematian Mirna, Agung dan temannya seperti biasa berkumpul di basecamp mereka, sambil meminum minuman keras. Agung bertanya kepada Cipto kenapa Angga belum juga datang ke sini. Apa dia ada keperluan penting? Cipto dan Dodi hanya menggeleng tidak tahu. Tak lama dari situ ketegangan pun mulai terjadi. Semerbak wangi bunga tapi tidak tahu wangi bunga apa ini. Terlalu harum. Dodi merasakan bulu kuduk Mia berdiri dan melihat ke arah Agung, seraya memberi isyarat agar cepat kabur dari tempat itu. Tapi Agung dan Cipto hanya cuek tidak peduli akan wangi bunga yang semakin menyengat hidung. Sampai suara gadis terdengar menawarkan jamunya, dan wangi bunga berubah menjadi bau bangkai yang sangat busuk. Di kejauhan terlihat ada perempuan berjalan sambil menggendong bakul jamu. Rambut terurai ke depan, membuat wajahnya tidak jelas terlihat. Suasana malam mencekam. Diikuti kabut tipis membuat suasana semakin seram. Perempuan itu berjalan tapi seperti melayang. Sontak ketiga pemuda itu lari tak tentu arah. Mereka lari sekencang-kencangnya sambil menyebut nama Mirna. Mirna. Cipto dan Dodi lari satu arah sedangkan Agung mengambil arah yang lainnya. Langkah Cipto dan Dodi terhenti ketika di depan mereka sudah ada hantu Mirna yang seketika mencekik leher mereka berdua dan mengangkatnya melayang. Cipto dan Agung berontak dan berteriak meminta maaf. Tapi sayang hantu Mirna malah melempar Cipto ke tumpukan bebatuan yang ada di situ dan melempar Dodi ke arah cabang pohon besar, yang membuat perut Dodi tertancap batang pohon yang runcing dan tembus hingga ke punggungnya. Cipto dan Dodi tewas ketika. Hantu Mirna hanya tertawa panjang tapi sangat pekik di telinga, memecah keheningan malam. Agung yang telah hampir sampai ke rumahnya pun dibuat terkejut setelah melihat Angga temannya YG terlebih dahulu menjadi mangsa hantu Mirna. Agung semakin panik dan semakin ketakutan. Setelah sampai di depan pintu rumahnya terdengar suara perempuan memanggil namanya dengan sangat keras. Sontak Agung melihat ke belakang. Hantu Mirna sudah ada di situ, melesat terbang ke arah tubuh Agung, membuat Agung terpental ke belakang menabrak pintu rumah. Agung pun seketika pingsan. Mendengar suara keributan, Pak Jono ayahnya Agung langsung keluar dan melihat Agung sudah terkapar di tanah. Siang itu terlihat pemuda yang sedang duduk di teras depan rumah. Dengan keadaan baju lusuh, rambut sudah tidak tertata rapi. Tatapan kosong diam tak berkata-kata. Agung pun menjadi tidak waras. Sesekali bergumam menyebut nama Mirna. Mendengar semua kejadian itu, Pak Sutopo langsung ke makam Mirna dan berkata,
Sekarang kamu sudah tenang, nak. Maafkan bapakmu ini yang sudah membangunkanmu untuk membalaskan dendam MU. Konon menurut cerita, Agung menjadi gila sampai maut menjemputnya dan cerita hantu Mirna selalu terus diperbincangkan warga kampung tersebut. Karena hantu Mirna selalu menampakkan diri di kampung itu. Dengan bakul gendongnya berjalan pelan sampai gelap malam menelannya hilang. Terima kasih sudah simak cerita misteri ini. Apakah setelah ini kamu masih berani minum jamu gendong? Atau ada pengalaman cerita yang seperti ini di kampung kalian? Silahkan komen ya.